Halo, selamat pagi. Pagi Kak. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa ya? Oke, perkenalkan aku Calista Ramadhani Arsani sesuai dengan yang aku perkenalkan di WhatsApp ya Kak ya. Bisa dipanggil Ista atau Calista, terserah kakaknya. Mbak Ista begitu ya? Iya boleh. Oke, perkenalkan saya adalah konselornya Mbak Ista yang dihubungi oleh Mbak Ista ya. Seperti itu. Nah, nama saya Eva Apriani, bisa dipanggil Kak Eva begitu ya? Oke, salam kenal Kak Eva. Ya, selamat kenal. Oh ya, tadi perjalanan dari sininya jauh nggak? Lumayan ya Kak ya, kan aku udah di daerah Wiyung tadi, jadi ya cukup jauh lah di Lakar Santri sini. Iya, memang sih Kak. Macet nggak? Iya Kak, kebetulan tadi itu di UNESA itu ada acara CrossFit atau apa gitu dari anak ke Tintan. Jadi kayak jalannya tuh macet banget gitu. Oh, pasti rame ya, jadinya kayak macet gitu ya. Tuh. Mbaknya ini kuliah apa sekolah atau bagaimana? Aku kuliah Kak, kuliah di UNESA kebetulan. Oh, di UNESA sini ya? Iya betul. Oke, kalau dari rumah ke UNESA cukup jauh nggak Kak? Kebetulan aku ngekos ya di Wiyung itu di Gria Babatan Mukti. Ya. Jadi kayak lumayan lah ya kalau di UNESA kayak 10 atau 15 menit mungkin ya. Tapi kalau macet terus kena lampu merah ya agak lama gitu. Ya, memang sih kalau lampu merahnya itu emang agak lama gitu ya. Betul. Lagi padat kalau pagi gitu ya. Betul, padat banget. Ya. Kosnya sendirian apa sama temen Kak? Kebetulan aku sendirian sih Kak ngekosnya. Sendirian. Kenapa Kak nggak di belakangnya kampus aja langsung, kan enak gitu, kayak deket gitu. Iya jujur kalau di deket-deket kampus itu lumayan pricey ya Kak ya, agak mahal gitu ya untuk budget saya gitu, kayak 1 jutaan lebih gitu loh. Emang sih kalau yang bener-bener deket belakang kampus itu emang mahal gitu ya. Betul. Dan sedangkan untuk yang agak jauhan itu fasilitas maupun harganya itu cukup murah begitu ya. Iya, lebih sesuai sama budget gitu lah. Benar sekali. Oke, Mbak Ista ini jurusan apa ya? Aku kebetulan itu jurusannya di ini sih Kak, PLB gitu sih. PLB begitu ya. Oke, kenapa tuh Kak milih PLB? Sebenarnya agak bingung ya Kak ya, karena kan PLB itu harus mengurusin anak yang luar biasa, terus ya yang memiliki keterbatasan atau istimewa gitu kan. Makanya tuh saya pilih psikologi di UNESA itu, psikologi sama ilmu komunikasi Kak, karena memang saya suka apa ya, berkomunikasi gitu sih, suka apa ya, bersosialisasi gitulah. Nah tapi ada suatu kejadian itu yang berhubungan dengan anak istimewa gitu loh, anak berkebutuhan khusus. Jadi itu saya tertarik sama anak berkebutuhan khusus, jadi akhirnya pilih PLB gitu. Oh, jadi Mbaknya ada ketarikan tersendiri tuh ya Mbak ya. Jadi Mbaknya pengen masuk ke PLB begitu ya. Betul. Oke. Mbaknya semester berapa ya? Aku semester 4 sih Kak. Udah semester 4. Habis ini magang ya Pak ya? Iya betul, ya Allah, udah kayak deg-degan banget gitu loh, udah kerasa banget dari sekarang gitu. Nggak kerasa ya Kak ya, sekarang kayak udah mau 2 tahun aja gitu ya Kak ya. Nggak sabar. Terus habis itu akan magang gitu ya, meninggalkan kampus gitu ya Kak. Iya betul, tapi aku rencananya tuh ini sih Kak, pengen pertukaran prodi gitu sih. Kayaknya seru banget ya sih, daripada magang ke tempat-tempat itu. Soalnya kan sama aja ya, kita kan tetap bayar UKT gitu. Oh, Mbaknya pengen ya, ada keinginan gitu ya Mbak ya, untuk wajib gitu ya. Oke tuh Mbak, Mbaknya sebelumnya udah pernah konseling ya? Kalau konseling sepertinya belum Kak, tapi kalau untuk bimbingan udah pernah.
waktu SMA itu saya melakukan bimbingan dengan guru BK itu terkait jurusan tadi. Kan bimbang tuh mau ke psikolog, ilmu komunikasi atau ke PLB aja gitu. Terus sama guru BK-nya tuh dikasih bimbingan gitu terkait ya jurusan itulah. Oke, jadi sebelumnya Mbak Ista itu udah pernah begitu ya Mbak Ista bimbingan begitu sama guru BK-nya di sekolah gitu ya. Bukan gitu, mau masuk kemana namanya begitu ya Mbak? Iya. Oke, di sini berarti pertama kalinya Mbak Ista melakukan konseling secara sendiri begitu ya, individu begitu ya? Iya, kalau konseling ini baru pertama kali. Oke, mungkin karena ini pertama kalinya Mbak Ista ya. Di sini ada Mbak Ista lali aku. Asas. Oh iya. Oke, di sini ada asas ya Mbak Ista, yang dimana asasnya ini adalah asas kerahasiaan Mbak Ista. Jadi apapun yang Mbak Ista katakan, bicarakan akan rahasia begitu ya. Yang tahu hanya saya saja, yaitu saya konselornya Mbak Ista. Nah nanti kalau Mbak Istanya kayak ingin menangis, tidak apa-apa Mbak Ista. Terus kalau Mbak Ista mau meluapkan emosi seperti emosinya pengen kayak apa ya, Diluapkan. ya emosinya kayak pengen diluapkan begitu, nanti saya akan menyediakan kayak seperti kertas atau barang yang bisa Mbak Ista pegang begitu ya Mbak. Nah yang penting tidak menyakiti Mbak Ista ataupun saya sendiri ya Mbak Ista. Baik. Bisa dimengerti? Bisa, sangat bisa dimengerti. Strukturnya Mbak Ista yang dimana waktunya akan 40-30 menit begitu ya Mbak Ista. Bisa dimengerti Mbak Ista? Oke, bisa. Oke, selama itu akan Mbak Ista bisa menceritakan apapun yang Mbak Ista rasakan, apapun itu tanpa ada yang terlewat maupun tertinggal ya Mbak Ista. Oke, Kak, bisa dimengerti sih. Oke, nah sekarang lanjut, apa yang membuat Mbak Ista? Iya, sebenarnya itu saya bimbang ya Kak ya mau melakukan sesi konseling dengan kakak atau enggak, maksudnya daftar ke sesi konseling ini atau enggak. Sebenarnya menurut saya tuh permasalahannya tuh nggak begitu mengganggu keseharian saya gitu Kak. Awalnya saya mikirnya tuh gitu, tapi kok makin kesini itu tuh makin mengganggu rasa apa ya, saya tuh merasa jaga jarak gitu loh dengan hubungan teman saya gitu. Oke, berarti Mbak Ista itu merasa sampai ada menjaga jarak gitu ya dengan temannya gitu. Apa tuh Mbak yang membuat Mbak Ista sampai menjaga jarak? Hingga awalnya itu kejadiannya itu saat saya itu liburan Kak. Ya kalau setelah nugas terus setelah UAS itu kan pasti sumpek ya Kak ya, kita kan pasti butuh healing lah. Jadinya tuh saya dan teman-teman, ini bukan teman kampus sih, konsep apa ya, intinya tuh bukan teman kampus tapi teman di SMA dulu. Cuma kan lagi liburan tuh habis UAS, habis UTS, bukan habis UAS sih, habis UTS berapa bulan yang lalu itu kan libur seminggu atau 2 minggu kan. Nah itu kita janjian untuk liburan ke Bali gitu kan. Udah disiapin semuanya, di booking hotel, terus destinasi wisatanya tuh kemana aja gitu kan. Udah terus awalnya tuh enjoy aja gitu Kak. Perjalanan itu oke lah, santai, kita nyanyi, kita ya asik gitu kan, nggak ada masalah sama sekali. Terus waktu udah sampai hotel, ternyata itu kan kita kayak ada 10 anak gitulah ya, circle aku itu. Nah itu kan kamarnya cuma berapa ya, cuma 5 doang atau 4 doang, jadi kan 5 deh kayaknya Kak. Jadi kan 2 kamar kan, nggak sih 10 bagi 5? Iya iya, 2 orang per kamar. Nah ternyata temanku itu nggak membookingkan kamar itu 5 karena ternyata budget kita itu kurang gitu kan. Jadi cuma 3 kamar gitu. Jadi
satu kamar itu ada yang 3, ada yang 4. Nah kebetulan saya itu dapat yang satu kamar 4 gitu kan, dan dapat yang apa sih, yang apa tuh, twin bed, yang kasurnya sendiri-sendiri itu kan twin bed kan itu. Nah sebelum itu kita turun lah dari minibus atau elf itu kan, udah kopernya tuh ditaruh di bagasi. Nah ada nih teman sebelahku itu si D, kita sebut aja si D gitu ya inisialnya. Itu aku bilangin aku mau turun dulu gitu, aku udah siap-siap kan, terus aku tungguin di bawah ya, aku bilang gitu. Terus oke, dia udah jawab, terus aku udah turun tuh Kak ke bawah. Terus dia juga ngikutin selang beberapa menit tuh ngikutin di bawah, carilah koper dia. Karena waktu itu aku cuma bawa satu backpack doang gitu, sama satu tote bag, apa sih, tas tantangan gitu kan. Karena memang aku merasa untuk di Bali 2 hari itu cuma nginep sehari itu nggak perlu banyak bawa barang gitu kan. Jadi aku cuma bawa satu backpack aja. Nah dia ini bawa koper Kak, koper yang besar gitu kayak mau haji gitu loh. Iya dia tuh bawa koper itu dan ditaruh di bagasi, dia tuh lupa di sebelah mana gitu loh bagasinya. Terus dicari-cari itu nggak ketemu. Terus aku bilang lah coba tanyain ke pak supirnya atau bapak kenetnya gitu kan. Terus dicari tuh kok belum ketemu. Terus aku diajak temanku lain yang inisialnya R gitu ya, diajak ayo kita cari kunci dulu gitu, soalnya kan ini juga banyak orang gitu kan, nggak hanya kita aja yang rekreasi, banyak orang lain lah maksudnya. Nanti takutnya ngurus reservasinya itu bingung kalau ketinggalan gitu kan. Oh ya wes gak apa-apa, aku ikut kamu, aku gitu kan. Terus aku bilang si D itu kan, Dek, aku ini ya sama si nanti kamu tak tungguin dek depan hotel ya, kamu duluan aja ya, nanti kalau sudah selesai dapat kopernya kamu nyusul aku tak duluan sama si aku bilang gitu. Dia jawab oke tuh Kak sambil cari kopernya kan. Sebenarnya tuh aku udah bantuin cari koper awalnya, ketemu terus aku diinstruksi kan. Terus akhirnya aku sama si ke hotel lah, cari kunci. Nah si D ini udah aku tungguin 15 menitan itu nggak dateng, ini anak kemana gitu kan. Terus aku masih ngurusin reservasi, aku chat lah, kamu kok belum selesai, di mana? Ternyata dia tuh nelfon aku Kak, kayak spam call gitu lah gitu kan. Terus aku telepon balik gak diangkat, terus dia tuh tiba-tiba dateng bawa kopernya, marah ke aku gitu kan. Dia tuh awak mungkin kok ninggal aku, gak bilang sama sekali. Aku kan udah bilang tungguin, aku kan masih cari koperku, bilang gitu. Terus aku udah ngomong kan, aku ambek si Eriki loh, aku udah mau kan wis ngomong nek AP reservasi dulu, aku udah bilang kamu loh, aku bilang gitu. Terus si D itu tetap marah gitu loh Kak, gak mau denger penjelasanku lagi, marah tapi sambil nangis gitu loh. Jadi aku kan bingung ya, udah coba nenangin juga, udah ngasih penjelasan, tapi dia tuh nggak mau denger, tetap marah dan nangis. Terus aku jadi bingung kan ya. Terus akhirnya tuh aku ke kamar lah sama si R ini, karena kebetulan kita itu berempat, ada si D, si R, aku dan temenku lagi si A gitu kan. Udah tuh kita ke kamar, tapi si D tetap, aku nggak apa ya Kak, bahasa campuran Nggak apa-apa ya. Tapi si D Iki tuh tetap apa ya Kak, tetap kayak bersikeras, dia itu marah sama kita gitu loh, nggak mau satu kamar. Ya wes lah, kita juga bingung mau gimana lagi, dan dia masih sibuk dengan kopernya juga. Akhirnya kita ngomong, kita mau naik lift, mau ke kamar, kamu ikut gak? Dia tuh sibuk sama kopernya gitu loh, nggak tahu cari barang apa. Terus akhirnya kita duluan lah ya, soalnya itu musim libur jadi kan rame ya, liftnya itu juga harus antri kan, maksimal 5 orang tuh. Terus akhirnya kita duluan ninggal dia. Ya tuh kita sampai kamar, sudah siap-siap mau ini kan, beres-beres mau tidur, mau lanjut jalan lagi kan. Nah si D itu telepon kita bertiga, kamu di mana kok gak toko-toko sih, kok nggak ditungguin? Ya, kita tuh udah bilang tadi kalau mau bareng nggak ke naik liftnya gitu. Kita juga udah ngasih tahu kayak nomor kamarnya gitu kan. Nah udah selesai dengan urusanmu, kamu bisa ke lift dan bla 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 gitu kan, udah boleh masuk kamar atau gimana gitu kan kita bilangnya. Dia tuh tetap
sibuk dengan kopernya itu gitu loh. Ya wes lah, piye maneh, terus akhirnya dia nggak mau ke kamar kita, dia cari teman lain gitu. Ya wes, kita nggak mau ambil pusing karena niatnya kan kita wisata di Bali, kita rekreasi di Bali itu untuk menghilangkan stres kan, bukan nambah stres gitu. Terus akhirnya ya udah, aku bertiga tuh mau pergi ke jalan-jalan di sekitar hotel kan, mau cari makan. Nah terus si D ini aku inisiatif dong ngajak ya kan, mau ikut nggak, kita mau cari makanan gitu. Dia itu nggak jawab sama sekali. Ya wes, aku juga nggak terlalu peduliin lah ya, nggak mau mempedulikan hal sepele kayak gitu. Udah tuh, akhirnya aku bertiga cari makan ke hotel. Dia baru bales Kak, dan marah gitu loh. Aku tuh jadinya tuh kayak bingung gitu loh, maumu tuh gimana gitu loh. Aku tuh udah ngertiin kamu, tapi kamu tuh ya apa ya, gak 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 mau dimengerti gitu loh Kak. Aku tuh udah berusaha ngajak dia, udah coba ngertiin dia kopernya tadi itu yang hilang dan lain-lain, tapi dia tuh nggak mau dimengerti gitu loh. Itu jadinya aku bingung gitu loh. Oke, saya nggak apa sih. Ulang kembali. Oke, saya ulang kembali ya Mbak Ista. Jadi pas sekolah mau lulus begitu ya Mbak Ista? Apa belum? Setelah UTS Kak, tapi mainnya sama temen kuliah, temen SMA. Oke, berarti mainnya sama temen SMA gitu ya. Nah itu mau ke Bali begitu ya Mbak ya? Nah pas ke Bali itu naik bis ya Mbak ya? Iya, naik minibus gitu. Minibus begitu ya Mbak ya, sampai Bali. Nah dimana temannya Mbak Ista itu ada 10 gitu ya Mbak Ista? Ada 10, dan kamarnya itu tadi Mbak Ista bilangnya ada 4 apa 3 gitu ya Mbak ya? 3 Kak. 3, ya ada 3 gitu ya. Jadi dibagi begitu ya Mbak Ista? Betul. Nah terus pas waktu udah sampai busnya di hotel, yang dimana Mbak Ista tadi mengatakan kalau Mbak Ista itu hanya membawa tas tenteng aja begitu ya, yang tidak banyak gitu. Nah sedangkan temannya Mbak Ista yang bernama inisial D itu membawa koper begitu ya Mbak ya. Nah sampai kopernya lain-lain, jadi sampai kebingungan sendiri begitu ya Mbak Ista ya. Oke, sampai situ Mbak Ista itu sudah coba untuk membantu mencarikan gitu ya Mbak Ista. Sampai temannya yang R ini datang dengan mengajak Mbak Ista untuk Reservasi hotel. Oke, untuk reservasi hotel begitu ya Mbak, agar cepat begitu ya, yang dimana itu hotelnya pas waktu weekend itu ramai begitu ya Mbak Ista ya. Iya, betul. Oke, sampai situ temannya Mbak Ista sendiri itu kembali ke Mbak Ista dan sambil marah-marah begitu ya, dan menanyakan kenapa saya itu ditinggal begitu ya. Dan sedangkan Mbak Ista itu sudah bilang begitu kepada si D ini kalau Mbak Ista itu sedang mengambil kunci begitu ya, agar tidak rame-rame, apa sih, nggak nunggu lama gitu lah ya, agar tidak menunggu lama begitu ya Mbak Ista ya. Oke, sampai Mbak Ista itu sudah menjelaskan, terus masih saja itu marah, terus sambil nangis begitu ya Mbak ya. Terus abis itu Mbak Ista mengajak untuk ke kamarnya naik lift begitu ya. Tapi si D ini masih kebingungan dengan koper-kopernya itu ya. Iya betul. Padahal Mbak Ista sudah menanyakan untuk ayo ke kamar dulu, ke lift gitu. Terus habis itu tapi tetap saja si D ini mungkin tidak terdengar atau bagaimana ya, sampai marah lagi begitu ya Mbak Ista ya. Sampai yang terakhir itu tadi Mbak Ista mengatakan bahwa Mbak Ista mengajak untuk mencari makan begitu ya. Tapi kata si D ini Mbak Ista tidak mengajak gitu ya. Iya betul Kak. Itu jadinya kayak apa ya, itu kan semester 2 tuh aku pergi sama teman-teman waktu UTS. Semester 2 sih, semester lalu tuh berapa 3. Habis UTS tuh kan jalan-jalan tadi itu, dan itu tuh
awalnya tuh kayak sepele aja gitu loh Kak, kayak ngerasa kayak oh ya wes lah gitu doang masalahnya, paling juga enggak berdampak di diriku gitu. Ternyata itu sangat berdampak gitu loh Kak. Di sekarang itu di semester 4 itu kayak aku dan dia itu udah canggung gitu loh. Jadi aku kayak sama teman-temanku SMA tadi itu bener-bener jaga jarak gitu loh sampai A. Jadi ya mungkin ya temenan sama yang tadi R sama A aja gitu loh, yang bener-bener temenan sampai sekarang, sampai semester 4 ini gitu, karena ya memang karena masalah tadi itu. Oke, berarti sampai berdampak sampai sekarang gitu ya Mbak Ista, yang dimana si Dewi tidak mau berteman lagi sama Mbak Ista gitu ya. Iya. Dan Mbak Ista itu berteman dengan si F dan A begitu ya Mbak ya. Saya kecewanya itu ini ya Kak ya, kan udah berusaha mengerti kan ya tadi tuh awalnya tuh dia maunya apa tuh aku udah berusaha ngertiin gitu loh Kak, udah coba minta maaf juga gitu, tapi kenapa dia tuh tetap terus kayak nggak mau sama aku, terus tetap marah sama aku, terus kayak emosinya tuh meluap-luap gitu loh. Terus juga kita kan jarang ketemu juga kan, karena aku juga kuliah di Surabaya, dia juga nggak kuliah di Surabaya gitu kan, dia di kota aku gitu, di Bojonegoro gitu kan. Nah jadi kan jarang ketemu tuh. Nah setelah acara itu, setelah liburan dari Bali, pulang dari Bali itu, dia tuh tetap diem terus gitu loh Kak, tanpa memberikan feedback gitu loh. Aku kan udah minta maaf ya, itu dia tuh nggak memberikan feedback dan merasa kalau aku tuh nggak minta maaf sama dia gitu. Soalnya kenapa aku tahu? Soalnya dia tuh bilang ke orang-orang gitu loh kalau aku tuh menyebarkan problem dan aku tuh nggak minta maaf sama dia gitu. Nah itu tuh kayak apa ya, ngebuat aku kecewa gitu loh Kak. Salah aku apa ya? Aku harus minta maaf di awakmu. Aku harus berusaha memberikan pengertian di awakmu. Awakmu jalan apa sih saat ini? Apakah aku harus berminta maaf dan berlutut gitu, atau sampai nangis-nangis apa piye ngono loh. Capek gitu loh Kak, kecewa gitu loh. Oke, berarti Mbak Ista itu ada cara tersendiri untuk yang di ini gitu ya Mbak ya. Walaupun kuliahnya beda, tapi kayak si D ini menyebarkan omongan yang tidak begitu ya, negatif begitu ya kepada Mbak Ista begitu ya. Karena kan apa ya, itu kan ada beberapa circle tuh kan, jadi kan kayak kita jadinya tuh terbagi dua gitu loh. Ada yang tim aku, ada yang sebenarnya tim aku semua sih, karena mereka tahu cerita aslinya gitu kan. Dan itu tuh kayak menyebar ke ya teman-teman kita gitu loh, teman-teman kita SMA gitu. Kayak oh si Istan lo, si D lo tukaran ya gitu. Sebenarnya tuh harusnya tuh nggak jadi masalah ya, soalnya kita kan udah kuliah dan punya kehidupan masing-masing, kita udah lulus, tapi tuh ceritanya tuh nyebar gitu loh dan jadi bahan omongan gitu. Ya, tapi teman-teman yang tahu cerita aslinya itu pasti dukung aku gitu loh Kak. Karena memang kenyataannya kan aku udah minta maaf, aku udah berusaha ngertiin si D tadi, tapi tuh si D itu ya nggak mau maafin gitu kan. Terus aku kan cerita ke temen kan akhirnya, dan cerita itu nyebar, terus dia tuh ngerasa bahwa aku tuh nyudutin dia gitu loh. Berarti Mbak Ista itu aslinya itu kan rumahnya ada 10 begitu ya, tapi terbagi menjadi dua kubu begitu ya. Ada yang di kubunya Mbak Ista dan ada di kubunya D begitu ya Mbak Ista. Dan sedangkan Mbak Ista itu pernah bercerita kepada temannya begitu ya, dan menceritakan yang terjadi begitu di Bali ya Mbak ya. Dan sedangkan temannya si D ini menganggapnya itu, aku mau kamu ngomongin, aku memberikan pandangan buruk untuk si D gitu Kak. Oke, berarti temannya si D itu kayak melihat itu Mbak Ista memberikan kayak pendapat yang buruk gitu loh, pandangan yang buruk gitu. Iya, karena kan si D ini sebenarnya dia tuh punya kayak image yang terlihat baik gitu kan.
tapi nggak tahu dalamnya apa. Aku duduk gini ya kak ya. Iya, dia tuh kayak image-nya tuh baik gitu. Jadi teman-teman itu kiranya aku yang jahat gitu loh. Tapi setelah mereka temenan ya sampai sekarang, buktinya mereka udah nggak temenan sama si dia, temenannya malah sama aku. Karena ya udah tahu sifatnya si dia tuh gimana gitu loh. Oke, berarti terlihatnya baik begitu ya si D ini. Dan padahal aslinya itu kebalikannya begitu ya Mbak ya. Sampai-sampai sekarang itu teman-temannya si D itu tahu begitu ya sifat aslinya si D itu seperti apa, dan sekarang malah memilih berteman dengan Mbak Ista begitu ya. Iya, betul. Oke. Karena memang dia tuh dari dulu ya kak ya, dari SMA itu emang nggak punya temen yang benar-benar awet gitu loh kak, dan yang nemenin itu emang aku gitu loh dari awal. Karena ya aku merasa oh ini anak ini emang terlihat kan, jadi tadi kan kelihatannya baik ya, oh jadi anak ini kelihatannya baik ya, cocok sama aku gitu loh, aku kan juga baik gitu kan. Tapi setelah sekian lama berteman akhirnya tahu juga oh ternyata anak ini sifatnya kayak ini. Awalnya tuh udah kelihatan gitu loh kak di SMA-nya tuh kayak ya harus di ngertiin, kalau dia mau tuh harus kita ngertiin, dan aku fan aja ya, dengan itu gitu loh. Aku coba ngertiin dia, oke nggak apa-apa. Tapi semenjak liburan di Bali itu, aku kayak ngerasa kita tuh udah dewasa gitu loh, udah berpikiran dewasa, harusnya kan bisa mengelola emosi kita. Maksudnya nggak semua orang tuh harus ngertiin kamu tuh bad mood, perasaan kamu tuh nggak bisa, karena kamu yang harus ngelola hal itu gitu loh. Aku rasanya tuh kayak gitu loh kak, dan ternyata tuh kayak dia tuh tetap harus di ngertiin. Kan aku juga capek ya kayak kalau temenan kayak gitu terus gitu. Memang pada dulu tuh temannya Mbak Ista itu kelihatannya baik begitu ya Mbak Ista ya. Sebenarnya tuh ya baik-baik aja sih, bukan yang sampai kayak pergaulan bebas gitu-gitu enggak sih. Oke, tapi terlihat bahwa kalau semakin jauh pertemanan itu terlihat sifat buruknya begitu ya, dimana itu tidak bisa dimengerti begitu ya Mbak ya. Iya betul kak, Ego gitu ya Mbak ya. iya kayak ya egois gitu loh. Oke, apa sih Mbak hubungan yang menurutnya Mbak Ista itu sehat begitu? Iya, kayak yang aku bilang tadi gitu ya kak ya, kita tuh individu kita atau diri kita sendiri itu yang bisa mengatur emosi kita gitu kan, perasaan kita gitu. Jadi kalau misalnya ya kayak si dia tadi itu tuh harusnya tuh dia tuh bisa mengelola emosinya, mengelola dirinya, supaya dia tuh tahu kayak oh aku nggak mood, tapi jangan sampai nggak moodku ini aku tunjukin ke teman-teman, atau aku lagi marah aku tunjukin ke teman-teman, karena tuh nggak semuanya tuh bisa gitu loh kak. Ya kalau apa ya, kalau aku mungkin bisa maklumin hal itu ya, tapi kalau teman-teman lain yang nggak terlalu kenal si D itu kan bisa aja kayak ngerasa oh anak ini ternyata gitu kayak gitu kan. Jadi kalau menurut aku hubungan yang baik itu yang seseorang itu kalau bad mood itu nggak dibawa ke temennya kayak gitu. Terus juga tanda kutip itu saling mengerti, maksudnya bukan harus mengertiin dia, tapi maksudnya saling mengerti. Oh udah di ngertiin, oke kasih feedback kayak gitu. Jadi sama-sama menguntungkan gitu loh kak. Itu menurut aku sih hubungan sehat yang kayak gitu. Terus juga nggak membatasi kita berteman dengan siapa aja, maksudnya aku kan udah dewasa ya, aku juga ngerti kan temenan yang baik itu yang seperti apa. Jadi bebas dong, aku bisa berteman dengan siapa saja, nggak harus dibatasi kayak gitu. Nah si D ini kebetulan dia tuh membatasi temenan aku gitu. Oke, berarti menurutnya Mbak Ista itu hubungan yang baik itu yang apa mau? Tidak toksik. Oke, hubungan yang baik itu tidak toksik gitu ya Mbak Ista ya. Yang dimana selalu ngertiin perasaannya sendiri gitu kan, waktu dia itu bad mood gitu, jangan dipelampiaskan ke temannya begitu ya Mbak ya. Oke, berarti yang D ini tuh melampiaskan begitu ya, jangan Mbak Ista itu pengennya tuh jangan dilampiaskan gitu ya.
Iya kak, betul. Karena kan ya kita udah dewasa kan, harusnya juga bisa mengelola moodnya dia. Jadi kan nggak semua orang tuh harus mengerti kamu gitu loh. Teman kan Mbak Ista kan udah pernah ngelakuin bukan ngelakuin lebih ke tepatnya itu merasakan begitu ya. Nah, untuk yang saat ini seperti apa sih untuk membangun pertemanan yang sosial? Iya kan, tadi di awal aku pernah sempat ngomong kalau aku tuh mau jurusan ilmu komunikasi kan, karena memang aku suka bersosialisasi awalnya. Terus karena kejadian itu, aku tuh jadi cenderung menjauhi teman-teman perkuliahan karena takut terjadi seperti teman SMA. Sebenarnya dari semester 1 sampai 3 tuh ya aku punya teman gitu loh di perkuliahan, tapi ya sekedar kayak teman aja gitu loh. Dan gongnya itu ya juga acara di Bali tadi itu, terus aku jadi kayak beranggapan kayak aduh kayaknya udah deh cukup temenannya tuh sampai sini, maksudnya nggak yang lebih atau untuk cerita itu udah nggak kayak ya sekedar teman buat ngerjain tugas kayak gitu-gitu, atau teman kerja kelompok, atau teman cuma saling kenal aja di bangku kuliah kayak gitu aja. Terus juga karena yang di Bali itu kan tadi aku membatasi pertemanan ya, dengan temen aku sedikit kan. Terus bagaimana sih tadi kakaknya tanya aku bersosialisasi setelah kejadian itu gitu kan. Aku lebih ke berhati-hati sih kak dalam berteman tadi itu. Kalau untuk di kuliah ya tadi sekedar teman teman kenal gitu aja di kelas, nggak yang aku tuh harus menceritakan semuanya ke temanku ini gitu, atau kita mau bentuk circle lagi itu enggak, jadi cuma teman sekolah aja itu untuk di perkuliahan. Tapi kalau untuk temen yang dulu ini yang di SMA ini ya udah aku masih temenan sama si A dan si R aja, udah bertiga doang itu. Berarti mbaknya itu memutuskan begitu ya mbak ya, untuk kalau untuk pertemanan di perkuliahan atau say hello aja kayak ya udah gitu mbak ya. Iya. Kayak mungkin pertemanannya cukup kenal aja begitu ya mbak ya. Tidak mau membentuk kubu lagi gitu ya mbak ya, atau circle lagi begitu ya mbak ya. Iya kak, betul. Karena aku jadi kayak menganggap kayak nanti kalau aku bentuk circle lagi, nanti kalau ada temen yang nggak cocok atau gimana yang kayak si D tadi itu, aku harus harus mengerti perasaannya lagi, harus menjadi ya harus yang ngerti perasaannya dia gitu loh. Aku nggak mau kalau punya temen yang kayak gitu, jadi kayak ya wis lah temenan biasa wae kayak gitu. Oke, dari situ udah ada perubahan begitu ya mbak Ista. Jadi dari masalah yang di Bali itu, yang dimana Mbak Ista mempunyai teman D itu, yang dimana itu sifatnya itu sangat-sangat ingin dimengerti begitu ya. Iya, Dan sifat-sifatnya itu sangat egois begitu, dan seperti ingin menang sendiri begitu ya Mbak ya. Dan tidak mau Mbak Ista itu mempunyai teman lain selain dia begitu ya Mbak Ista. Iya, ya. betul. Dan dari situ permasalahan itu Mbak Ista pas kuliah ini semester 3-4 itu Mbak Ista lebih sekedar kenal aja begitu ya. Mbak Ista itu mempunyai ketakutan. Iya sih, semacam trust issue gitu sih kak. Lebih ke trust issue begitu ya, yang dimana Mbak Ista itu menjaga jarak begitu ya. Lebih ke menjaga jarak, kayak ya udah mending temanan aja biasa, kayak ya udah kayak teman rekom gitu, tugas begitu. Tapi Mbak Ista tidak mau sampai menceritakan permasalahan Mbak Ista begitu ya. Iya, yang dimana akan berdampak pada suatu hari akan menceritakan kemana-mana begitu ya Mbak Ista ya. Dan Mbak Ista lebih kayak ya udah deh, mending berusaha kayak temanan biasa aja gitu daripada mengulang yang dulu gitu, yang dimana akan mengerti lagi gitu perasaannya, terus sifatnya begitu ya Mbak Ista ya. Iya, betul kan.
Oke, dari sini apakah ada yang mau diceritakan lagi nih Kak? Kayaknya itu aja sih Kak untuk beberapa hari ini yang bener-bener mengganggu pikiranku dan butuh bantuan untuk melakukan sesi konseling kayak gitu sih. Oke, baik Kak Ista. Kalau Mbak Ista ada yang mau diceritakan lagi, Mbak Ista bisa ceritakan lagi. Mungkin saya akan lebih mendengarkan lagi cerita-cerita Mbak Ista yang akan datang nih Mbak Ista. Jadi Mbak Ista nggak usah malu-malu nih. Kayak, aduh aku mau cerita kemana ya? Aku perasaan aku nggak enak. Kayak aku lagi pengen nangis, aku pengen ungkapin perasaan kecewa aku kemana gitu. Terus Mbak Ista mending bisa ke saya gitu, menceritakan apapun. Nanti mungkin saya bisa membantu Mbak Ista mendengarkan atau memberikan arahan begitu ya Mbak ya, yang lebih positif begitu ya Mbak. Oke Kak, paham. Oke, bisa dimengerti Mbak Ista? Bisa banget. Oke, dari cerita ini mungkin lebih bisa membantu Mbak Ista menenangkan diri ya Mbak Ista ya. Iya Kak, sejauh ini kita melakukan sesi konseling cukup membantu sih ya, karena kan tadi juga agak hilang arah ya, ini aku harus gimana, apakah benar dengan pemikiran aku yang seperti ini tuh menjadi sebuah solusi dalam permasalahan aku. Terus juga tadi Kak Eva kan membantu kalau oh iya ya ternyata harus begini, harus begitu, kayak gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Ista sudah menceritakan apapun itu. Terima kasih sudah mempercaya saya juga menjadi konselornya Mbak Ista. Terima kasih Mbak Ista. Mbak Ista mau pulang sekarang apa nanti? Iya, sekarang aja deh Kak, udah panas soalnya. Ah, Ya aku juga terima